Acara ini dipersembahkan oleh Sejak pidato pertama Presiden Soekarno tahun 1945, tradisi ini menjadi cermin pencapaian bangsa. Mengingatkan kita akan janji kemerdekaan, mengevaluasi langkah yang telah kita lalui, dan menatap arah masa depan bangsa. Di hadapan para pemimpin bangsa, menteri, duta besar, tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat Indonesia, pidato ini akan menyampaikan capaian, tantangan, dan visi upaya pembangunan untuk menuju Indonesia Emas. Dan inilah rapat paripurna istimewa agenda mendengarkan pidato kenegaraan Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna istimewa di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Jatim. Rapat ini merupakan bagian dari rangkaian resmi peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Agenda utama rapat adalah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI secara nasional. Pelaksana rapat ini juga merupakan bentuk penguatan komitmen bersama untuk menghormati perjuangan para pahlawan bangsa sekaligus merefleksikan capaian dan tantangan dalam mengisi kemerdekaan. Rapat paripurna istimewa ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafaq Rauf, didampingi para wakil Ketua DPRD, serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda Jawa Timur. Hadir pula Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beserta wakilnya Emil Elestianto Dardak, Forkopimda, pimpinan OPD, Konsul Jenderal Negara Sahabat, anggota legislatif, tokoh masyarakat, akademisi, serta para tamu undangan lainnya. Semua peserta rapat mengikuti prosesi dengan penuh khidmat, mencerminkan penghargaan terhadap makna kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para pendahulu bangsa. Rapat paripurna istimewa tahun ini mengusung tema nasional Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Bersatu Berdaulat, Indonesia Maju, Rakyat Sejahtera. Tema tersebut menurut Musyafaq tidak hanya bersifat simbolik, melainkan juga menyiratkan arah pembangunan nasional yang harus terus diperjuangkan bersama. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang turut hadir dalam rapat paripurna tersebut menyatakan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momen penting untuk meneguhkan kembali komitmen bersama membangun Jawa Timur sebagai provinsi yang tangguh, mandiri, dan inklusif. Ia menyebutkan bahwa selama 1 tahun terakhir, berbagai capaian telah diraih oleh Pemprov Jatim, termasuk dalam bidang investasi, pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta penguatan kualitas layanan publik. Namun demikian, Gubernur Khofifah juga mengakui bahwa masih terdapat tantangan besar yang harus dihadapi bersama, antara lain ketimpangan wilayah, pengangguran, dan ancaman perubahan iklim. Setelah sambutan pembuka, seluruh peserta mendengarkan secara langsung pidato MPR RI dan DPR RI yang disampaikan dari Gedung MPR, DPR, DPD RI, Jakarta. Kita berkumpul dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Dalam hitungan hari, bangsa kita akan memasuki peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 80 tahun kita berdiri sebagai satu bangsa, satu tanah air
yang dipersatukan oleh bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lebih dari itu, persatuan kita tegak karena kita memiliki Pancasila yang mempersatukan segala perbedaan suku, agama, dan budaya. Pancasila bukan hanya sekedar nilai, melainkan jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, mempertahankan Indonesia sebagai negara yang besar, berdaulat, dan kaya sumber daya bukanlah tugas yang ringan. Amanah sejarah ini menuntut hadirnya kekuatan nasional sejati, kekuatan yang mampu menjaga kedaulatan, membangun kemandirian, dan merawat kebudayaan sebagai jati diri bangsa. Kekuatan itu tidak lahir dari senjata atau kekayaan semata, melainkan dari kehendak rakyat untuk bersama-sama menjadi Indonesia. Kehendak yang hidup dalam semangat gotong royong, tumbuh dari rasa saling percaya dan mengakar dalam jiwa kolektif kita. Seperti pepatah dalam kearifan Jawa, mangan ora mangan sing penting ngumpul, yang berarti mengutamakan kebersamaan daripada mengejar kepentingan masing-masing. Inilah jiwa sosial yang membedakan kita dari bangsa lain. Kebersamaan itu kemudian diperkuat dalam konstitusi dan dijelmakan sebagai prinsip dasar negara kita, kedaulatan rakyat. Rakyat berdaulat atas kekuasaan negara, rakyat berdaulat atas sumber daya alam, rakyat berdaulat atas budaya bangsa. Inilah panggilan sejarah kita hari ini, menegakkan keadilan rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional, agar setiap kebijakan, setiap langkah, dan setiap keputusan negara benar-benar berpulang pada kehendak rakyat. Hadirin sidang yang saya hormati dan muliakan, demokrasi kita berakar kokoh pada sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi kita adalah demokrasi yang berjiwa gotong royong, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Demokrasi kita bukan hanya tentang saya, akan tetapi tentang kita. Kita yang berdaulat, kita yang sejahtera, dan kita yang berkebudayaan. Merdeka! Selamat merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025 dengan tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Saya Adi Sutaryono, Ketua DPRD Kota Surabaya, menyampaikan selamat berbahagia atas peringatan kemerdekaan tahun ini. Inilah saat yang tepat merenungkan arti kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Kita isi dengan karya-karya terbaik sehingga semakin tumbuh mekar, membuat bangsa Indonesia semakin maju, berdaulat, sejahtera, dan bermartabat. Marilah kita doakan para arwah pahlawan semoga semua beristirahat dalam damai dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemirsa, kini saatnya kita saksikan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka menyambut
Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada tanggal 17 Agustus 2025, 80 tahun sudah para pendiri bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 adalah momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Setelah deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa kita berperang selama 5 tahun. Kita berperang merebut kemerdekaan dengan senjata dan dengan diplomasi, dengan semua kekuatan kita, hingga kedaulatan kita benar-benar dapat kita rebut dan diakui pada tahun 1949. Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ke-7, bekerja keras membangun bangsa Indonesia. Bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur. Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia di tengah berbagai intervensi dan invasi dari negara-negara asing. Presiden Soekarno juga berhasil mengintegrasikan Irian Barat ke dalam NKRI. Presiden Soeharto melaksanakan pembangunan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke. Berhasil mewujudkan swasembada pangan dan meletakkan dasar-dasar industrialisasi ekonomi dan menurunkan kemiskinan ekstrim. Presiden Habibie mengenalkan kita ke arah teknologi tinggi, mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis multidimensi tahun 1998. Presiden Abdurrahman Wahid menjaga stabilitas bangsa, berhasil memperkokoh kerukunan antara suku, agama, dan ras, sehingga jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk dalam keharmonisan terbentuk secara kuat dan kokoh. Presiden Megawati menyelesaikan proses pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan. Menyelesaikan ribuan kasus perusahaan-perusahaan yang kolaps akibat krisis moneter 1998. Dan melaksanakan pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya, serta memperkuat lembaga-lembaga negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia 2008. Berhasil menyelesaikan konflik Aceh dan meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang adil, merata, dan terencana. Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antara sentra-sentra ekonomi, memimpin kita di saat yang kritis, yaitu pandemi COVID-19, sehingga Indonesia termasuk salah satu negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi, keluar dari kesulitan ekonomi, dan juga beliau merintis pembangunan ibu kota negara Nusantara dan meletakkan dasar strategi hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Seluruh presiden pendahulu saya bersama pemerintah yang mereka pimpin berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan kita, yaitu negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang sesuai dengan cita-cita pembentukan negara kita, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
tujuan kita merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan, untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Negara kita diberi karunia oleh Allah SWT sumber daya yang melimpah ruah. Tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan kita agar cita-cita kemerdekaan kita dapat terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hadirin sekalian, hari ini 299 hari yang lalu saya berdiri di sini dan diambil sumpah oleh MPR di hadapan wakil-wakil rakyat Indonesia, di hadapan rakyat Indonesia dan terutama di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bersama wakil presiden saya, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Dan di hari yang hikmat ini, saya kembali berdiri di depan saudara-saudara, di depan wakil-wakil rakyat, untuk menyampaikan laporan kerja pemerintahan yang saya pimpin dan lembaga-lembaga negara. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan yang saya pimpin berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan dan kedewasaan politik. Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat. Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita. Di mana-mana ketika saya berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya, "How did you do it? How did Indonesia manage?" Saya sampaikan ke mereka, kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia. Demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling maki-memaki, saling menghujat, bukan demokrasi yang saling membenci. Inilah yang harus kita pegang teguh. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya miko dhuwur mendem jero, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung, budaya tepo sliro, budaya menahan diri, budaya yang iso rumongso, bukan rumongso iso. Kita paham dan mengerti bahwa dalam suatu negara modern perlu ada pengawasan, perlu ada transparansi dalam menjalankan kekuasaan. Kita paham sejarah umat manusia. Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia.
Dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan, bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri. Harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri. Harus berani melihat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita, agar kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Tanpa mau mengakui, tidak mungkin kita mampu memperbaiki. Saya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Republik kita. Karena itu, saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah. Itulah sebabnya pada awal tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang, 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Di antaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bacaan. Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 300 triliun rupiah kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak. Majelis yang terhormat, sebagai Presiden Republik Indonesia, saya bertanggung jawab atas pemerintahan eksekutif. Saya berkewajiban menegakkan hukum demi keselamatan bangsa. Saat ini kita menghadapi realita terjadi kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. Kita mengalami suatu kondisi yang saya sebut net outflow of national wealth. Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah. Kita tidak ada waktu. Kita tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang. Pemerintah yang saya pimpin harus memusatkan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini. Ibarat sebuah badan, kalau darahnya terus mengalir keluar, maka pada suatu titik badan itu akan mati. Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri, kita biarkan terus-menerus, kita berpotensi jadi negara gagal. Karena itu saya berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, walaupun itu sulit dan juga tidak populer bagi pihak-pihak tertentu. Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita di hari ini dan di hari esok, untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Terus terang saya katakan di sini di hadapan saudara-saudara sekalian, kalau kita konsekuen menjalankan apa yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Haji Agus Salim, tokoh-tokoh generasi 45, yaitu rancang bangun, blueprint negara, bagaimana negara harus dijalankan, yang semua sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, saya yakin bangsa kita akan selamat. Undang-Undang Dasar 1945 harus kita pelajari. Undang-Undang Dasar 1945 janganlah menjadi mantra, janganlah menjadi slogan, hanya di bibir kita teriak-teriak terus. Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun yang relevan. Rancang bangun yang ampuh, rancang bangun yang nyata, dan rancang bangun yang operasional untuk kita gunakan.
Merdeka! Selamat merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025 dengan tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Saya Adi Sutaryono, Ketua DPRD Kota Surabaya, menyampaikan selamat berbahagia atas peringatan kemerdekaan tahun ini. Inilah saat yang tepat merenungkan arti kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Kita isi dengan karya-karya terbaik sehingga semakin tumbuh mekar, membuat bangsa Indonesia semakin maju, berdaulat, sejahtera, dan bermartabat. Marilah kita doakan para arwah pahlawan semoga semua beristirahat dalam damai dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, saya memberi apresiasi kepada lembaga-lembaga negara atas kinerja mereka dalam menjalankan roda negara. MPR RI melalui visi besar Rumah Kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat, secara konsisten, terus-menerus sosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR konsisten turun ke rakyat, jelaskan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sangat penting karena pemahaman Undang-Undang Dasar 1945 bisa menyelamatkan ekonomi kita, bisa menyelamatkan demokrasi kita. DPR RI pada periode awal 2024-2029 telah membahas dan mengesahkan 14 rancangan undang-undang dan telah menetapkan program legislasi nasional tahun 2025 dan jangka menengah 2025-2029. Sehingga perencanaan, penyusunan dan pembahasan RUU berjalan secara terarah dan terukur. Pada pelaksanaan fungsi penganggaran, DPR RI telah membantu pemerintah mewujudkan efisiensi berkeadilan di APBN kita yang merupakan mandat dari Undang-Undang Dasar 1945 serta membantu menyusun RAPBN 2026 yang akan saya sampaikan sore hari ini. DPR RI juga telah melaksanakan fungsi pengawasan yang luas melalui 26 panitia kerja pengawasan dan 3 tim pengawasan. DPD RI telah menetapkan lebih dari 50 keputusan kelembagaan yang mencerminkan peran aktif dan strategis DPD dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat pusat. Lebih lanjut, DPD RI telah mendukung pembangunan berkelanjutan, aktif menjalankan fungsi pengawasan, pemberian pertimbangan anggaran, serta proaktif memantau dan mengevaluasi Raperda dan Perda untuk memastikan kesesuaian regulasi daerah dengan kebijakan nasional. BPK RI telah membuktikan integritasnya dan independensinya dalam pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Capaian BPK di tahun 2024 antara lain mendorong peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara serta kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, sehingga kementerian dan lembaga yang telah mencapai status wajar tanpa pengecualian mencapai 97,7% untuk tahun anggaran 2024. Mengawal program prioritas nasional, meningkatkan efektivitas belanja APBN, serta penyelamatan puluhan triliun rupiah uang dan aset negara.
Mahkamah Konstitusi di sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025 telah menangani ratusan perkara pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilihan umum, dan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan proses persidangan yang efektif, tepat waktu, dan menghasilkan berbagai putusan penting yang menjadi tonggak penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Mahkamah Agung secara serius dan berkelanjutan melakukan reformasi peradilan, modernisasi manajemen perkara, penyelesaian sengketa perdata secara cepat dan berorientasi pada perdamaian, serta penanganan perkara pidana dengan pendekatan restoratif justice. Dengan sistem peradilan elektronik atau e-court di Mahkamah Agung, jumlah perkara yang didaftarkan di pengadilan tingkat pertama meningkat 30,84% dari tahun sebelumnya. Penyelesaian sengketa perdata dengan nilai gugatan di bawah 500 juta rupiah meningkat 68%. Dan tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi meningkat 28%. Capaian ini adalah bukti nyata kerja keras Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang modern, cepat, berbiaya ringan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Komisi Yudisial memainkan peran strategis dalam kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia, yaitu dengan menjaga integritas hakim dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas hakim. Sepanjang tahun 2024 sampai dengan periode Juli 2025, Komisi Yudisial telah melaksanakan seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc yang menghasilkan sebanyak 9 orang calon hakim agung, 3 orang calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Komisi Yudisial juga telah menerima 3.752 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 116 orang hakim. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Ombudsman RI, Komnas HAM, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi untuk kemajuan bangsa sesuai dengan peran dan kewenangannya. Terakhir, saya juga mau gunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada setiap pengusaha nasional yang telah membuka lapangan kerja di Indonesia, menanamkan modal di Indonesia, dan menyimpan hasil usahanya di Indonesia. Jangan salah, tidak semua pengusaha yang besar itu ikut dalam alam mazhab serakah nomik. Justru sebagian besar kita ajak untuk membangun Indonesia bersama. Saya sampaikan ke mereka, mereka harus menjadi bagian dari Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated adalah konsep pembangunan ekonomi di mana semua stakeholder, semua pemain bergerak dalam satu kesatuan tim nasional. Yang kuat, yang besar punya peranan. Yang menengah punya peranan. Yang kecil punya peranan, kita bantu. Yang miskin kita berdayakan. Itu namanya Indonesia Incorporated. Saya sampaikan, kalau kita hilangkan kemiskinan, kalau orang yang berada di bawah garis kemiskinan punya uang, punya penghasilan, mereka punya daya beli, mereka akan beli barang-barang dari pabrik-pabrik yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Itu yang kita namakan suatu ekonomi mata rantai yang
saling memperkuat, bukan saling menghancurkan. Saudara-saudara sekalian, saya percaya dan saya yakin bahwa dengan kita bersatu, dengan kita bergotong royong, dengan kita mencapai demokrasi sesuai dengan budaya kita, ekonomi sesuai dengan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, insya Allah Indonesia akan semakin kuat, semakin sejahtera. Kita memilih beberapa tonggak sebagai tema kita. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera. Rakyat harus sejahtera. Kalau rakyat tidak sejahtera, saya katakan kita gagal sebagai negara merdeka. Kita akan berhasil sebagai negara merdeka kalau rakyat kita sejahtera. Karena itu, marilah kita bekerja sama. Kita berbeda-beda boleh, tapi satu tujuan kita. Silakan yang berada di luar pemerintah tidak ada masalah. Terima kasih. Kita butuh koreksi. Kita butuh pengawasan. Kita butuh kritik. Walaupun kadang-kadang kritik itu menyesakkan juga. Tapi nggak ada masalah. Jangan berhenti kritik. Saya juga minta dari koalisi kita tetap di dalam koalisi harus berani mengawasi, harus berani koreksi. Ya. Tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum. Tidak boleh ada yang merasa tidak dapat diatur, tidak dapat diperiksa. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sidang majelis yang terhormat, Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Mungkin inilah tandanya bahwa demokrasi kita kuat, karena saya adalah Presiden ke-8 Republik Indonesia yang akan memimpin perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-8 Dasawarsa. Memang ditakdirkan untuk jadi presiden ke-8. Dan saya adalah bukti bahwa demokrasi kita berjalan. Karena saya ikut pemilu 5 kali. Alhamdulillah 4 kali kalah. Tapi hari ini saya berdiri di depan majelis ini. Terima kasih. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om. Merdeka! 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 Terima kasih, selesai. Dari pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk memperkuat persatuan, memperkuat gotong royong, serta menghadapi tantangan global dengan semangat inovasi, kolaborasi, dan kerjasama.
Merdeka! Selamat merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025 dengan tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Saya Adi Sutaryono, Ketua DPRD Kota Surabaya, menyampaikan selamat berbahagia atas peringatan kemerdekaan tahun ini. Inilah saat yang tepat merenungkan arti kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Kita isi dengan karya-karya terbaik sehingga semakin tumbuh mekar, membuat bangsa Indonesia semakin maju, berdaulat, sejahtera, dan bermartabat. Marilah kita doakan para arwah pahlawan semoga semua beristirahat dalam damai dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Usai mendengarkan pidato Presiden, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur kembali memberikan pernyataan penutup yang berisi harapan agar seluruh masyarakat Jawa Timur terus menjaga semangat nasionalisme dan bekerja sama dalam membangun daerah masing-masing. Musyafaq mengingatkan bahwa Jawa Timur memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional baik dari sisi ekonomi, sumber daya manusia, budaya, maupun geopolitik. Gubernur Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan kerja nyata dan inovasi. Ia menekankan bahwa pembangunan yang inklusif dan berkeadilan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan publik. Pemerintah, dan kita juga melihat bagaimana pidato Ketua DPR RI, Bu Puan juga luar biasa, Ketua MPR Pak Ahmad Muzani juga luar biasa. Tapi ada hal yang bisa dijadikan bagian dari refleksi bersama dan proyeksi bersama ke depan. Pak Presiden menyampaikan Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated ini menjadi bagian bentangan bagaimana mata rantai pembangunan bisa memberikan tetesan kesejahteraan, menguatkan kemandirian, dan seterusnya bagaimana beliau menyampaikan bahwa kita bersatu, kita berdaulat, kemudian rakyat sejahtera dan Indonesia maju. Ini bagian dari tema besar HUT Kemerdekaan RI ke-80 yang beliau menjelaskannya menurut saya sangat detail, sangat terang. Mudah-mudahan bisa kita jadikan bagian dari penguatan secara komprehensif program pembangunan di daerah tentunya. Sementara itu, Benjamin Kristianto, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, juga menyampaikan apresiasi mendalam terhadap pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurut beliau, pidato tersebut menunjukkan komitmen besar Presiden dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya kalangan masyarakat kecil yang selama ini rentan tertinggal dalam proses pembangunan. Gagasan sekolah rakyat juga sangat penting untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Selain sektor pendidikan, sejumlah program sosial yang disebut Presiden dalam pidatonya seperti makan siang gratis, program kesehatan medical check-up gratis, dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa dinilai bahwa program tersebut menunjukkan orientasi pembangunan yang berpihak kepada rakyat kecil dan mengusung prinsip pemerataan. Bapak Prabowo concern pada kepentingan rakyat. Beliau menyampaikan banyak sekali mulai dari program misalnya sekolah gratis, dan kita dengar sekolah rakyat itu memang untuk masyarakat yang tidak mampu, jangan sampai karena ketidakmampuan keuangan mereka menyebabkan anak-anak yang punya masa depan akhirnya tidak bisa mencapai masa cita-cita mereka. Oleh karena itu, selain itu kan ada makan gizi gratis, ada program-program medical check-up, jadi kita dengar bahwa semua itu berorientasi pada kepentingan rakyat.
Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes M. Musyafak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak. Siang apa? Ya pagi menjelang siang. Bapak, tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana menurut Bapak, tanggapan Bapak terhadap pidato Pak Presiden hari ini? Menurut saya pidato beliau itu sudah sangat ada visioner yang luar biasa untuk kebaikan ke depan negeri yang kita cintai ini. Oke. Yang menurut saya kalau itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya omon-omon, maka luar biasa Indonesia ke depan. Tapi rakyat kan tidak butuh hanya dipidatui, tetapi butuh bukti. Betul. Nah, bukti ini tentu tidak bisa sendirian Presiden. Tapi juga dengan pemerintah daerah, termasuk juga dengan para menterinya, termasuk juga kepala-kepala daerah, itu juga gayung bersatu. Termasuk tadi yang program-program inti beliau itu cukup luar biasa, misalkan pendidikan, ya sekolah merah putih, sekolah rakyat, kemudian NPG, dan juga udah rumah itu atau 2 juta rumah. Ini pemerintah provinsi juga harus programnya seirama dengan ini. Baik, kalau kita melihat kondisi di Jawa Timur sendiri, tentunya di setiap daerah kondisinya berbeda nggih Pak nggih. Tapi kalau di Jawa Timur sendiri sebenarnya apa yang menjadi prioritas untuk mengimplementasikan dari keseluruhan pidato Pak Presiden hari ini? Ya. Mana dulu yang harus diselesaikan dulu nih Pak masalahnya? Ya, pertama di Jawa Timur yang menjadi prioritas bagaimana ini KUA-PPAS 2026 ya. Di sini ada Jatim meningkat, Jatim cerdas, Jatim sehat, Jatim agro, Jatim akses, Jatim kerja, Jatim sejahtera, dan juga Jatim harmoni, Jatim lestari, Jatim berkah amanah. Ini saya kira sudah memadai dengan apa yang dipidatokan oleh kepala daerah. Sehingga Nawabakti Satya ini itu sangat matching dengan apa yang disampaikan oleh Presiden pada saat pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus yang didengarkan hampir seluruh rakyat Indonesia. Oke. Baik, Bapak, bagaimana Pak Musyafak sendiri merefleksi hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 ini, Pak? Ya, saya merefleksi paling tidak bahwa yang sudah 80 tahun merdeka ini kita diakui oleh negara-negara baik de facto maupun de jure. Itu artinya tidak main-main bahwa negara ini sudah diakui oleh negara-negara seluruh dunia. Bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang mampu mengatasi problem-problem yang sangat rumit, utamanya dengan adanya sekarang itu setelah pandemi COVID, Indonesia cepat pulih. Kemudian juga Indonesia dalam persoalan pangan itu termasuk kita unggul dari negara-negara lain. Nah, tidak kalah pentingnya juga peningkatan perekonomian yang hari ini semua pada menjinjing tangan untuk bagaimana mengatasi problem perekonomian yang rasanya persaingan antar negara itu juga harus kemandirian Indonesia itu harus bisa, termasuk Jawa Timur menjadi pelopor. Gitu. Baik, terima kasih waktunya Pak Musyafak. Semoga ke depan Jawa Timur bisa lebih maju lagi, terutama di bidang perekonomian ya Pak ya. Bisa mengentas kemiskinan dan juga pendidikan di Jawa Timur bisa lebih maju lagi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih.
Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Perintah Presiden Prabowo Subianto menjadikan biaya perjalanan haji ini murah. Ada efisiensi dan ekonomisasi yang berarti. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Seperti apa prosedur meminta bantuan kepada pihak kepolisian? Ini satu contoh ya, bahwa di dunia polisi itu tugasnya memang begitu pelik. Tapi di dalam melayani itu dia juga terbatas. Apa kabar Indonesia Malam, live di TV One. Beragam kabar yang mengemuka. Pemirsa, PSSI resmi memberhentikan Sintayong sebagai pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia. Mampukah sang pelatih baru menukangi Timnas Indonesia? Paling utama adalah komunikasi harus berjalan dengan lancar. Berbagai tema dan bahasan diskusi. Bisakah Benyamin Netanyahu segera ditangkap atas kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang telah ia lakukan? Saya melihat bahwa ini sebenarnya kita patut optimis dan berbesar hati. Kabar Petang, live di TV One. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Denny Wicaksono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik ya. Pak, setelah tadi mendengarkan pidato dari Presiden Prabowo Subianto, apa tanggapan Bapak mengenai pidato beliau? Ya, jadi alhamdulillah hari ini tadi kita bersama-sama mendengarkan 3 sambutan atau pidato penting ya sebenarnya. Dari yang pertama dari Pak Muzani selaku Ketua MPR, kemudian dari Bu Puan Maharani Ketua DPR RI, kemudian yang terakhir kita dengar bersama pidato dan sambutan kenegaraan dari Pak Presiden Pak Prabowo Subianto. Alhamdulillah, jadi 3 rangkaian pidato ini saling bersinergi ya, bersinambungan, bagaimana kemudian 3 lembaga penting negara ini sudah melakukan koordinasi dengan baik, saling mendukung, dan menempatkan ruangnya sendiri-sendiri. Dan ini insya Allah akan menumbuhkan optimisme bagi kita bersama, khususnya di 80 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang mengambil tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Nah, ini menjadi apa ya? Momen penting, dan kita menumbuhkan rasa optimisme, ruang bagaimana kemudian kami di DPRD Provinsi Jawa Timur akan terus mendukung program-program pemerintah yang baik, tapi di sisi lain bahwa fungsi kami untuk melakukan pengawasan dan mengkritisi segala bentuk kebijakan dan implementasi itu akan kita lakukan. Jadi ini awalan yang baik, 80 tahun menuju tahun 2045 untuk bisa mencapai Indonesia Emas. Baik, dari pidato Pak Presiden tadi kan juga sudah banyak yang disampaikan, mulai dari mengentaskan kemiskinan, memberikan gizi terbaik untuk anak-anak, ibu hamil, banyak sekali. Menurut Bapak sendiri, seberapa besar kemampuan Indonesia sampai akhirnya nanti harapannya di 2045 ini Indonesia sudah mencapai Indonesia Emas? Ya, tantangannya memang besar sekali ya, karena memang program-program prioritas yang hari ini sudah dicanangkan terkait dengan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, kemudian pengentasan angka stunting, pemerataan pembangunan, dan lain-lain. Tantangannya memang di tengah hari ini situasi perekonomian, baik di dalam maupun di luar negeri, memang akan menjadi tantangan terbesar. Tapi kami melihat bahwa sebenarnya ini yang harus kemudian dikomitmenkan bersama. Program-program prioritas yang sedang atau yang akan berjalan ini harus benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan. Satu catatan bahwa kami mengapresiasi ketika tadi Pak Presiden juga menyampaikan bahwa akan menindak tegas siapapun itu. Nah, ini menjadi catatan dan ini warning bagi semua stakeholder, pemangku kepentingan maupun pejabat di ruang apapun, bahwa ayo bersama-sama, niat kita baik, etika kita baik, dan ketegasan pemerintah akan menjadi ujian di sini agar kita semua bisa benar-benar melaksanakan program-program yang baik tersebut, karena tadi tantangannya sangat besar di tengah kondisi ekonomi, dan program-program prioritas sebenarnya sedang berjalan terkait dengan makan bergizi gratis, kemudian bagaimana ketahanan pangan ini menjadi salah satu kunci
agar masyarakat bisa sejahtera, kemudian tingkat pendidikan mulai berjalannya sekolah-sekolah rakyat yang tadi juga ditampilkan. Dan ini yang harus kita awasi bersama dan tidak boleh mentolerir segala bentuk penyelewengan. Baik, kalau di Jawa Timur sendiri, bagaimana kondisi Jawa Timur saat ini dan apa prioritas Jawa Timur, pemerintah Jawa Timur untuk mengimplementasikan dari pidato yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden? Apakah mengentaskan kemiskinan terlebih dahulu, kemudian ataukah ketahanan pangannya yang harus segera diatasi begitu Pak? Ya, ini kan dalam satu rangkaian ya, jadi ini holistik, menjadi menyeluruh, tidak bisa dipisahkan, bahwa sejauh ini memang program-program pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota ini harus memang ya sinergi juga dengan pemerintah pusat, maka Jawa Timur hari ini memang fokusnya selain di ketahanan pangan, kita juga pengentasan kemiskinan, kemudian untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini satu rangkaian yang tidak bisa kemudian dilepaskan. Dan di pembahasan bulan-bulan ini kita akan merancang itu, membagi, kemudian menata program-program prioritas. Dan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Bu Gubernur dan Pak Wagub, dan itu masuk, semuanya insya Allah masuk, tinggal bagaimana kemudian slot anggaran yang hari ini memang ya di tengah efisiensi yang kita ketahui bersama, itu yang harus kita maksimalkan, jangan sampai kemudian anggaran yang sudah mepet ini kemudian ada penyalahgunaan. Fungsi kami akan di sana, makanya kali ini, mungkin di periode kali ini kami di DPRD Provinsi cukup rigid ya, tidak seperti periode yang lalu, mungkin akan ada tahapan yang akan lebih panjang terkait dengan pengesahan, baik pengesahan kemarin yang KUA PPAS yang memang ya agak mundur, dan tapi kami terkait dengan APBD 2026 kita akan target tetap sesuai dengan tradisi kita 10 November bisa dikedok, tapi tidak kemudian memudahkan semuanya, dalam artian kita akan tetap mengawasi poin-poin utama, kemudian supporting terhadap program-program prioritas itu akan tetap kita jaga. Baik, terakhir bagaimana Bapak merefleksikan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 tahun ini Pak? Ya, kalau dari segi usia 80 tahun bisa dikatakan usia yang sudah sangat matang sebenarnya, apalagi target kita di 2045 yang ini adalah kurang 20 tahun lagi menuju Indonesia Emas, perlu kerjasama, perlu gotong royong, seperti disampaikan pidato beliau-beliau yang tadi menyampaikan, baik Pak Muzani, Bu Puan maupun Pak Prabowo, harus kemudian meletakkan ego masing-masing demi kepentingan bersama dan kepentingan bangsa. Konsep ini harus kita jaga, bahwa Pancasila, kemudian Trisakti, dan implementasi terhadap gotong royong itu yang kita jaga. Jadi kami berharap seluruh elemen masyarakat bisa bersama-sama di tengah kondisi yang seperti sekarang. Kritis itu boleh, kritis membangun boleh, tapi tidak kemudian ini kebablasan. Dan kami berharap juga dari pemangku-pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, ini juga bisa menempatkan dirinya, menempatkan rakyat di atas kepentingan pribadinya. Sehingga kejadian yang ya beberapa waktu lalu terjadi tidak kemudian merembet kemana-mana, perlu perencanaan yang lebih baik, agar kemudian ya kita bersama-sama lepas dari kondisi yang hari ini sedang sulit, dan menuju Indonesia Emas 2045 itu insya Allah bersama-sama bisa kita raih. Baik, terima kasih Pak Denny atas waktunya, dan semoga ke depannya Jawa Timur bisa jauh lebih maju lagi, bisa mengentas kemiskinan lebih banyak, dan kasus stunting juga banyak berkurang di Jawa Timur. Baik, terima kasih Pak Denny atas waktunya. Sama-sama. Acara ini dipersembahkan